Bawang putih dengan nama latin Allium sativum banyak digunakan sebagai bumbu dasar di hampir semua masakan. Ajaibnya, bawang putih ternyata punya khasiat untuk kesehatan. Bahkan khasiatnya telah digunakan sejak zaman Mesir kuno. Mungkin sebagian pemirsa ada yang pernah membuat ramuan herbal dengan bahan dasar bawang putih. Nah, di Cara Sehat kali ini saya akan tunjukkan cara membuat ramuan herbal menggunakan bawang putih. Tapi sebelumnya, saya akan kupas dulu nih fakta mitos seputar bawang putih. Dan di samping saya sudah ada Dr. Mute. Siang dok, apa kabar? Baik, Dokter Haikal. Dok, ini di masyarakat banyak fakta mitos yang berkembang tentang bawang putih. Ada yang mengatakan bahwa bawang putih ini bisa menurunkan tekanan darah. Ini fakta atau mitos, dok? Itu fakta, dok, karena dalam bawang putih ada kandungan zat yang bernama alisin yang berfungsi untuk melebarkan pembuluh darah. Jadi dengan adanya pelebaran pembuluh darah, maka tekanan darah dapat diturunkan. Jadi membantu dok, menurunkan tekanan darah. Untuk tekanan darah yang tidak terlalu tinggi, tetapi kalau tekanan darah yang sudah tinggi sekali, mungkin perlu pengobatan medis. Gitu. Kalau bisa dok ya, dikombinasikan? Kalau dikombinasikan bisa, tetapi memang harus dikomunikasikan dengan dokter yang merawat. Jadi memang hanya untuk membantu menurunkan dok ya, bukan untuk mengobati. Karena memang tetap mesti mengkonsumsi obat dari dokter dok. Iya, betul. Iya. Nah, itu kan untuk tekanan darah, dok. Nah, ini ada juga yang mengatakan bahwa bawang putih katanya baik dikonsumsi oleh penderita diabetes. Ini fakta atau mitos, dok? Ini fakta ya, karena bawang putih ini mengandung zat aktif yang dapat menstimulasi pankreas untuk menghasilkan insulin. Kita tahu bahwa kencing manis atau diabetes mellitus itu salah satu mengapa dia gulanya tinggi, karena produksi insulin tidak mencukupi. Sehingga gula dalam peredaran darah meningkat. Kalau untuk gula yang meningkat sedikit boleh dicoba dengan bawang putih, tetapi kalau gulanya sudah terlalu tinggi harus menggunakan obat medis gitu. Nah dok, berikutnya tadi kan katanya membantu untuk menurunkan tekanan darah. Kalau gitu bawang putih juga baik untuk menjaga kesehatan jantung, dok. Ini fakta atau mitos? Ya, ini fakta ya, dok. Karena bawang putih itu dapat menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah atau LDL dalam darah, sehingga kalau kadar kolesterol dalam darah dapat dikendalikan, itu otomatis secara tidak langsung dapat menyehatkan fungsi dari jantung. Oh, makanya itu, dok, saya suka mendengar kalau orang yang suka mengkonsumsi daging kambing, katanya itu konsumsi bawang putih setelah makan kambing supaya turun kolesterolnya. Ini benar, dok? Ya, sebenarnya daging kambing sendiri itu kolesterolnya tidak terlalu tinggi ya, dok, dibandingkan dengan daging yang lainnya. Jadi kalau misalnya bawang putih sebenarnya boleh saja untuk mungkin dengan daging yang lain gitu. Mungkin hanya penambah bumbu sebagai untuk menguat rasa aja. Wah, jadi manfaatnya cukup banyak, dok ya, untuk jantung, kemudian pembuluh darah. Nah, ini ada juga, dok, yang mengatakan bahwa katanya bawang putih ini bisa mencegah penyakit pikun atau Alzheimer. Ini fakta atau mitos, dok? Jadi fakta ya, dok, karena dalam bawang putih ini mengandung antioksidan yang berfungsi untuk mencegah terjadinya demensia atau Alzheimer. Karena Alzheimer sendiri adalah penurunan fungsi otak, di mana penurunan daya ingat. Biasanya disebabkan karena adanya stres oksidatif. Nah, salah satu dari fungsi antioksidan adalah untuk mencegah terjadinya stres oksidatif ini, gitu. Oh, ternyata manfaatnya banyak, dok ya. Nah, ini juga ada yang mengatakan, dok, yang bikin saya penasaran ya. Katanya konsumsi bawang putih baik untuk kesehatan gigi. Nah, ini fakta atau mitos? Apakah ini dikunyah, dok, untuk sehat atau gimana? Ya, ini fakta ya, dok. Karena dalam bawang putih ini mengandung zat aktif yang berfungsi sebagai antimikroba. Antimikroba ini jika bawang putih digigit dan mengeluarkan zat aktifnya, itu zat aktifnya mampu untuk menghambat kuman-kuman yang terdapat dalam rongga mulut gitu. Oh, tapi, dok, ada mengatakan kalau kita suka konsumsi bawang jadi bau bawang mulutnya. Bau mulut yang dimaksud adalah karena bakteri ya, dok. Tetapi kalau memang tidak nyaman dengan bau bawang putih, bisa mungkin mencoba dengan herbal yang lain seperti kapulaga atau cengkeh gitu, bisa digunakan, dok. Gitu. Jadi bukan karena bau bawang, dok ya, tapi karena bau mikrobanya itu ya. Betul, dok. Nah, dok, ini yang terakhir, dok. Bawang putih katanya bisa untuk mencegah kanker. Nah, ini fakta atau mitos, dok? Ya, ini fakta ya, dok. Karena dalam bawang putih ini mengandung senyawa antioksidan. Dimana kalau kanker sendiri kan pertumbuhan selnya tidak terkendali ya, dok. Nah, sebab kanker salah satunya adalah stres oksidatif. Nah, antioksidan yang terkandung dalam bawang putih itu dapat menghambat terjadinya kanker, dok. Gitu. Wah, kayaknya hampir lengkap nih ya. Bawang putih khasiatnya untuk jantung tadi, pembuluh darah, mencegah kepikunan ya.
kemudian untuk kesehatan tulang, gigi, dan anti kanker. Nah, tadi saya udah janjikan dok ke pemirsa bagaimana untuk membuat racikan ramuan herbal dengan bahan dasar bawang putih. Yang pertama kita buat racikan apa nih dok? Baik, yang pertama yang kita buat adalah ramuan untuk menurunkan tekanan darah ya dok. Iya. Tips untuk menggunakan bawang putih yaitu harus dihaluskan. Karena apa? Jadi dalam bawang putih ini mengandung senyawa yang disebut aliin. Aliin dan enzim alinase. Jadi enzim alinase itu akan merubah aliin menjadi alisin. Di mana alisin itulah yang memiliki segudang manfaat tadi dok. Jadi kalau dia ditelan bulat-bulat atau dipanaskan itu akan merusak dari enzim alinasenya itu, sehingga dari aliin tidak akan bisa merubah menjadi alinase. Jadi bawang putihnya itu ditumbuk atau dipotong? Ditumbuk ya, ditumbuk ya, sampai baunya menyengat. Nah itulah baunya dari enzim itu. Iya. Kemudian didiamkan sebentar, baru kita olah. Kalau untuk hipertensi atau untuk menurunkan tekanan darah, kita dibutuhkan 3 siung bawang putih yang sudah ditumbuk ya dok. Ya sudah ditumbuk. Kemudian kita peras, kemudian kita tambahkan air secukupnya aja. Ini air hangat berarti ya? Air hangat atau air biasa boleh dok. Asal jangan terlalu panas ya dok, karena dia akan merubah enzimnya gitu. Jadi mungkin gunakan air biasa aja dok ya, supaya nggak merusak ininya ya, zat alaminya. Oke. Ya setelah diperas-peras, nah kan mohon maaf ya dok. Sudah warnanya sudah. Sedikit doang dok airnya ya? Iya, airnya secukupnya aja dok. Ini kayaknya cuma 1 sendok makan kali ya? 1 sendok makan atau 2 sendok makan cukup. Nah kalau misalnya sudah seperti ini, boleh misalnya mau ditambah madu boleh, atau tidak pun tidak apa-apa. Nah ini dikonsumsi 1 hari sekali cukup. 1 hari sekali. Dan ini yang tadi katanya racikan herbal untuk membantu menurunkan tekanan darah. Untuk mengkonsumsi bawang putih ini sebaiknya setelah makan dok, karena bawang putih ini memiliki efek samping terhadap lambung. Begitu. Jadi untuk mereka yang ada gangguan lambung sebaiknya setelah makan? Setelah makan, betul. Oke, ini saya penasaran dok, saya pengen nyoba, tapi ini bau bawang ya. Kita coba dok ya. Gimana dok? Rasanya emang nyengat dok ya? Namanya menyengat ya? Serasa kayak makan sate ya. Oke, jadi ini ramuan herbal untuk membantu menurunkan tekanan darah, tapi tetap harus konsumsi obat dari dokter ya? Iya, betul. Nah, berikutnya apa dok? Berikutnya yang akan dibuat adalah ramuan untuk obat batuk dok. Kita gerus 2 siung bawang putih, kemudian ditambahkan 1 sendok makan madu. Ya. Nah, 1 sendok makan madu. Nah, kemudian langsung konsumsi. Ya. Ini dikonsumsinya bisa sebelum atau setelah makan dok ya? Harus setelah makan, karena efek samping dari bawang putih tadi yaitu dia iritasi lambung, jadi perih nanti di lambung. Nah ini untuk batuk, apakah untuk bisa mengencerkan dahak atau untuk batuk kering dok? Pertama untuk membunuh anti mikroba ya dok, dia bersifat sebagai anti mikroba, sehingga dia diharapkan membunuh dari bakteri-bakteri penyebab batuk tadi. Kemudian dia juga menimbulkan rasa hangat dok. Oke, saya mau coba dulu dok. Silahkan dok. Coba ya, ini adalah racikan herbal untuk mengatasi batuk dok, membantu mengatasi batuk, yaitu tumbukan bawang putih dicampur madu. Kita coba nih ya. Ya pemirsa, jadi ini rasanya memang rasa hangat ya dan cenderung pedas. Makanya untuk pemirsa yang mungkin nggak kuat bisa dicampur madu ya. Nah dok, untuk dosisnya ini berapa dok sebaiknya? Ya, bawang putih tidak boleh dikonsumsi terlalu banyak dok. Karena apa? Karena efek sampingnya adalah perih di lambung ya. Jadi konsumsi bawang putih itu sebaiknya 1 hari tidak boleh lebih dari 4 siung dok. Oke, tidak boleh 4 siung. Tidak boleh lebih dari 4 siung kalau dari bentuk bawang putih yang segar. Tetapi kalau bawang putih bubuk itu maksimal adalah 2 gram. 2 gram. Betul. Jadi memang bawang putih ini selain sebagai bumbu masakan juga memiliki khasiat untuk kesehatan. Tapi tentunya yang namanya herbal untuk membantu pengobatan, bukan untuk mengobati dok ya. Baik Dr. Mute, terima kasih untuk penjelasannya. Pemirsa, cara sehat dimulai dari hal sederhana dan tentunya mulailah dari sekarang.